Meregang nyawa sepasang pasutri renta dan seorang anak perempuan mereka. Tiga sosok yang terkapar di teras rumah Abdurrahman jelang fajar mendadak membuat gempar. Astagfirullah, Bu. Tangis dan jerit kesakitan mereka sontak membangunkan warga sekampung Pelar. Siapa berbuat keji demikian? Benny pelakunya. Ketiga korban berjuang untuk bisa bertahan, sementara malaikat maut sudah menunggu di teras depan. Hubungi polisi. Nama Benny terus diucapkan. Lelaki yang punya kedekatan dengan para korban. Ia menantu si pasutri lansia sekaligus suami anak perempuan mereka. Lantas apa duduk perkaranya? Inilah Rajapati, ikuti kisahnya sesaat lagi. Sepuluh tahun sudah menikah, Benny Soekarno bersama istri dan tiga anaknya masih menumpang hidup di rumah mertua. Sang istri, Saradina Rahman alias Dina, hanya bisa pasrah menerima nasib serta keterbatasan si pemberi nafkah. Dengan Benny bekerja serabutan, duit hasil keringatnya pun hanya cukup buat makan. Selebihnya orang tua Dina yang menutupi kekurangan. Mas, aku minta uang belanja dong. Uang. Iya. Kamu itu kan kemarin baru aku kasih uang. Hah? Masa udah habis sih? Uang belanja yang kamu kasih udah aku pakai lah Mas buat belanja. Terus juga dibeli kebutuhan anak-anak sekolah kok. Aku speser pun juga nggak ambil Mas. Sekolah? Sekolah apa? Kebutuhan apa? Hah? Kalau buat buku, anak kamu kan bisa pinjem buku sama teman-temannya, ya kan? Nah, kalau misalkan kita nggak bisa beli lauk pauk buat makan, gimana kita mau makan? Hah? Mas, Bapak Ibu juga nggak keberatan kok buat berbagi sama kita Mas. Bapak Ibu? Kamu bilang apa? Hah? Kamu bilang Bapak Ibu rela berbagi sama kita? Kamu dengar nggak? Kamu mikir ya? Aku tuh udah males tinggal di sini. 10 tahun kita tinggal di sini. 10 tahun. Aku nggak bisa tinggal di sini terus-terusan sama mertua. Dengar nggak kamu? Iya, aku dengar. Pokoknya gini ya, aku mau berangkat ke Surabaya. Jadi kamu sama anak harus ikut sama aku. Aku nggak bisa tinggal sini, aku nggak bisa cari uang di sini, aku nggak bisa cari kerja di sini. Jadi kamu sama anak-anak harus ikut aku ke Surabaya. Tapi Mas, kenapa kita harus ikut ke Surabaya juga Mas? Terus gimana dengan sekolah anak-anak? Hah? Terus kita mau tinggal di mana Mas? Setiap kali terjadi pertengkaran, Benny suka ringan tangan. Kopi apa nih? Hah? Emang nggak ada gula? Nggak ada gula? Gulanya habis Mas. Aku lupa bilang, maaf Mas. Kamu mau ngeracunin aku ya? Hah? Jawab! Enggak Mas, aku kamu ngeracunin kok. Kamu mau ngeracunin aku bener ya? Hah? Enggak. Kamu ngeracunin! Mas, aku nggak mau ngeracunin Mas. Enggak sama sekali. Nggak mau ngeracunin kamu Mas. Aku minta maaf. Kamu denger ya? Biarin tau gak? Biar kamu tuh belajar. Kamu tuh harusnya mikir. Mikir! Aku salah apa tiba sama kamu Mas? Ya Allah. Dina, Ibu, aku minta maaf. Maafin aku ya Bu, aku salah. Hal ini pula yang jadi alasan Dina bila menolak usulan Benny pindah ke Surabaya, yakni kekerasan dalam rumah tangga. Dan satu-satunya tempat perlindungan Dina hanyalah keluarga. Wong gemblung, mantu edan. Udah nggak kerja, nyakitin anakku terus kok ya. Walah, Ibu maafin aku ya. iya. Dasar. Gak tanggung jawab kok. Anakmu ki urusi, istrimu ki. Apa tuh kowe? Gak gelem kerja, pengangguran. Udah Ibu, udah Bu. Makan tuh, mangan tuh. Udah Bu, udah. Gak kelar-kelar anakku disakiti kok. Udah Bu. Dasar. Mana orangnya? Awas kok ya.
Jian, kamu sih sabar bener jadi anak. Wah, punya suami kayak gitu, Mbok ya diem aja. Namun penolakan istrinya tidak mengendurkan niat Benny merantau ke Surabaya. Hasilnya tidak jauh berbeda. Mencari pekerjaan di kota besar sekalipun taklah semudah dikira. Benny kembali bekerja serabutan, termasuk menjadi juru parkir jalanan. Ya Allah, mana mau ini nih kayak gini nih. Pak, maju Pak. Pak, mari Pak. Pak, terus Pak. Terus, makasih Pak ya. Ya, lanjut Pak. Makasih Pak. Alhamdulillah, ya Allah. Berbanding pada Ibu. Juga nih. Lama lagi dulu kita. Setelah hitungan bulan lamanya, Benny kembali ingin mengajak Dina dan anak-anaknya pindah ke Surabaya. Bila Dina menampik niatnya, Benny tekadkan menjemput paksa. Lelas selalu ditolak Dina, Benny pun nekat menjemput istrinya. Benny berencana membawa istri dan anak-anaknya diam-diam tanpa sepengetahuan kedua mertuanya. Diam kamu. Ini aku Benny, ya. Kamu nggak usah bersuara. Hari ini kita sekarang juga berangkat ke Surabaya ya. Ya. Udah kamu ikut aku. Diam kamu, diam. Sekarang kita berangkat ke Surabaya. Aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau. Udah kita berangkat ke Surabaya. Mas, aku nggak mau ikut, Mas. Pokoknya kamu harus ikut aku. Ayo, Mas, kamu harus ikut. Mas, lepasin aku, Mas. Namun Dina malah murka, tetap segan dibawa ke Surabaya. Kamu harus ikut. Mau, Mas. Aku nggak mau. Aku kapok ke Surabaya, Mas. Dasar kamu istri kurang ajar kamu. Mas, aku nggak mau, Mas, ikut ke Surabaya. Mas, Kamu harus ikut aku. aku kapok. Udah Mas. jangan banyak tanya. Udah. Mas, aku cukup ke Surabaya. Mas, Ikut aku, ayo, Ibu, udah. tolong. Mas, aku nggak mau, lepasin aku. Udah cepet ikut aku. Apaan sih? Mas, aku nggak mau, Mas. Enggak. Kamu harus ikut aku. Mas, lepasin aku. Ikut aku cepet. Ayo. Aduh, Kemana Om? Lepasin. Mau kemana Om? Bisa kita gitu Om. Kamu gak usah ikut campur ya. Ini urusan rumah tangga saya. Riuh pertengkaran Benny dan Dina hingga mengundang perhatian tetangga, juga Ayah, adik bawa dan pergi dia. ibunya yang pulang ke rumah. Ibu, tolongin aku. Jangan Om. Diam ya. Kenapa sih Bu selalu ikut campur urusan kami? Hah? Kenapa sih Bu? Dia ini istri aku Bu. Harus pikir ya. Bukannya suami istri itu harus selalu hidup bersama dalam suka dan duka Bu. Omong kosong. Lihat perbuatanmu. Lihat istrimu. Kamu sudah mukulin dia. Kalau sekarang kamu bisa berbuat seperti ini, apalagi nanti di Surabaya. Apa kamu bisa menjamin kalau nanti kamu tidak menyakiti Dina dan cucuku? Kamu kosong apanya Bu? Hah? Omong kosong apanya Bu? Ibu nggak tahu ya, selama aku kerja setahun di Surabaya, Bu, dia udah selingkuh Bu. Aku udah lihat dengan mata kepalaku sendiri. Hah? Jadi sekarang dia juga harus ikut aku ke Surabaya. Akhirnya Benny membongkar rahasia. Dina tak bisa berkata-kata bila Kalau dirinya sampai kamu memang nggak ikut tertarik aku ke pada Surabaya. lain pria. Hah? Kalau sampai kamu nggak ikut aku akan habisin semua keluarga kamu. Aku akan bikin mati semuanya. Gendeng. Mantu et
Awalnya konflik rumah tangga kini malah mengancam nyawa keluarga besar pula. Sehingga memaksa keluarga Dina membuat laporan polisi menyoal tindak kekerasan dalam rumah tangga. Serta ancaman pembunuhan juga. Yang sahabat Dina. Kemana sih dia nih? 3 bulan pasca peristiwa, ambisi Benny belum juga mereda. Justru ia lebih bernafsu memboyong Dina ke Surabaya. Ayo dong, angkat dong. Ngapain lagi di telepon? Udah gak usah diangkat. Ngapain sih di telepon-telepon? Ya, halo? Kenapa? Mau apa kamu telepon-telepon? Hah? Mau ancam bunuh keluargaku lagi? Iya? Mau apa kamu? Hah? Mau apa? Kamu tuh sekarang udah berani ya? Hah? Udah mulai berani kamu sama aku? Udahlah, aku mau berangkat ke Sumenep minggu ini. Ya? Jadi aku mau jemput kamu sama anak. Kamu jangan ngelawan. Oke? Apa? Kamu mau jemput aku sama anak-anak? Enggak, Mas. Aku nggak mau ikut kamu ke Surabaya. Lebih baik, Mas, kamu batalin niat kamu ya. Karena aku tuh sudah lapor polisi. Dan aku sudah dijaga sama keluarga aku. Jadi, kalau kamu masih nekat mau datang ke Sumenep, kamu berhadapan dulu ya sama keluarga aku. Berani kamu, hah? Berani kamu, Benny? Polisi ya? Hah? Aku tahu, ya aku tahu. Aku sekarang lagi dicari-cari sama polisi. Aku nggak takut. Silakan aja kamu mau lapor polisi, silakan. Aku akan hadepin semua keluarga kamu. Ya? Aku akan... Mati sama dia. Ajar. Yang istri nggak tahu diuntung ya. Diancam Benny, Dina bukannya gentar malah balik menantang lagi. Manakala mendidih emosi, niat Rajapati semakin nyata dalam benak seorang Benny. Pada sebilah belati, Benny menyemai amarah di dalam hati. Luapan emosi kian tak terkendali ketika Benny mengingat perselingkuhan Dina yang mengiris-iris hati. Dina sayang, Ya, aku tuh sayang banget sama kamu, Dina. masa sih? Iya, tapi aku tuh sebenarnya agak takut, Dina. Kalau misalkan nanti suami kamu tahu tentang hubungan ini. Enggak, kamu tenang aja. Tapi kamu nggak gombal kan? Awal mula sakit hati Benny bermula dari sebuah informasi. Sumbernya dari seorang teman yang bersaksi melihat istri Benny berselingkuh di taman. Awalnya Benny tak percaya, sampai akhirnya Benny melihat langsung dengan matanya istrinya Saradina Rahman telah mendua. Hatinya geram lantas murka. Benny pun berniat melabrak mereka berdua. Ya ampun, Mas. Mas, Mas, cepetan kabur, Mas. Ayo, Mas. Mas. Dina, sini kamu! Sini kamu! Dina! Dina! Sini kamu! Woi, berhenti gak? Dina! Dina! Awas kamu ya! Hati Benny kontan terluka. Apaan Namun sih? reaksi Dina istrinya makin membuat amarahnya kian menggelora. Dina kukuh membantah bahwa dirinya mendua. Diam. Sementara Benny tidak dapat membuktikannya. Sebelum meninggalkan kota Surabaya, Benny sudah menyiapkan segalanya, termasuk pisau alat senjatanya. Ia berangkat menuju Madura, hendak memboyong istrinya Dina dan 3 anaknya, meski harus dengan cara paksa.
Sekitar pukul 1 dini hari, Benny pun menginjakan kaki di Sumenep di rumah mertua yang terlihat sepi. Benny mengatur strategi, mencari cara menyelinap masuk rumah tanpa diketahui. Kemudian akhirnya ia mendapat inspirasi. Benny pun mulai beraksi. Jelas misinya menyeret istri serta ketiga anaknya ke Surabaya. Sebisanya Benny menghindari keluarga Dina. Benny melangkah tenang menuju halaman belakang. Agar tidak kepergok, Benny ambil jalan memanjat tembok. Selanjutnya, ia bersembunyi menunggu pintu belakang rumah dibuka. Benny menunggu berjam-jam sampai pintu belakang dibuka. Ia hafal benar kebiasaan penghuni rumah mertua, yakni membuka kunci pintu belakang bila fajar menjelang. Begitu dibukanya kunci pintu, tanpa buang waktu, Benny menyelinap masuk tanpa ragu. Ternyata Dina yang membuka kunci pintu belakang sebab Dina mengantar anaknya ke kamar mandi belakang. Sayang, Dari balik pintu kamar Dina, Benny sudah menunggu. Sebilah pisau telanjang di tangannya, siap menjemput mangsanya. Diam. Maka pecahlah aksi Raja Pati. Benny Soekarno kalah tak terkendali. Satu korban lagi, Suairia sang ibu mertua ditikam Benny. Kurang ajar. Bapak mertuanya yang ikut campur, segera saja kepayahan digempur. Hengki, sang keponakan yang masih remaja SMA, tak lantas bikin Benny meredakan murkanya. Dengan sisa tenaga, ketika korban minta pertolongan warga, namun sesampainya di teras, mereka jatuh lemas, ambruk meringkuk. tolong, Tina, Tina. Astagfirullah, Bu. Ibu. Siapa pelakunya, Bu? Jawab, Bu. Ibu. Benny pelakunya. Hubungi polisi. Halo polisi. Di sini ada kejadian, Pak. Bu.
Rumah Abdurrahman mendadak penuh keramaian. Warga Kelurahan Bangselok, Sumeneb, Madura dibuat gempar oleh kabar malapetaka. 3 nyawa Abdurrahman, istrinya Suhairia, dan anak perempuan mereka Dina ditemukan bersimbah darah sudah tak bernyawa. Nama Beni Soekarno yang disebut sebagai pelakunya langsung dikenali warga. Yakin Beni masih di sekitar lokasi peristiwa, warga pun beramai-ramai memburunya. Seorang korban berhasil selamat, yakni cucu Abdurrahman Suhairia bernama Hengki Turnando Viryono alias Nando dengan luka tusuk di dada. Selama masih menjalani perawatan, Nando yang masih siswa SMA dijaga pihak kepolisian. Sementara ketiga jenazah Abdurrahman Suhairia dan Saradina dimakamkan berdampingan di pemakaman umum Kelurahan Bangselok, Sumeneb, Madura. Setelah 12 jam memburu tersangka, posisi Beni Soekarno akhirnya terungkap juga oleh warga. Menurut laporan saksi mata, Beni bersembunyi di plafon lantai 2 sebuah rumah milik tetangga, masih di lingkungan lokasi peristiwa. Secara tidak sengaja, ia melihat Beni turun dari plafon ke dapur untuk mengambil air minum selepas senja. Beni kausan rupanya. Lantas saja aparat Polres Sumeneb yang tiba berikus sekaligus mengamankannya. Beni Soekarno pun ditetapkan sebagai tersangka dengan jerat pidana melakukan kekerasan terhadap anak dengan utamanya pembunuhan berencana. Hengki Turnando Viryono menjadi saksi hidup perihal kekejian aksi sang paman ibarat kurir pengantar maut. Ketika korban satu persatu dihabisi oleh Beni tanpa ragu apalagi surut. Saya tidur, setelah saya buka mata, dia lewat di depan saya. Di depan saya, dia lari ke kamar tengah, lalu baju pukul ada di bawah. Siapa di bawah? Bambang. Bambang lama nggak? Ya cuma nangkis. Nangkis ya? Ya. Bambang ditusuk berapa kali nggak? Ya nggak tahu, cuma nyatnya ditusuk. Oh, kalau Nando sempat ditusuk juga? Ya. Oh, jadi gimana tuh? Habis nusuk Bambang, Nando diapain? Saya bilang membuang ditusuk. Nusuknya gimana? Begini. Ini ya? Ya. Sementara pihak keluarga mengungkapkan satu lagi persoalan, bahwa perbuatan dan ancaman pembunuhan dari tersangka sejatinya jauh hari telah dilaporkan. Namun polisi tidak menuntaskan penyelidikan dengan alasan tidak dapat dilakukan pemberkasan karena Beni selalu mangkir dari pemanggilan. Pihak keluarga sungguh menyayangkan bila mana laporan kekerasan dalam rumah tangga itu diteruskan, diyakini bisa mencegah aksi pembantaian. Puncaknya, 7 Juni 2016 duduk di kursi terdakwa, Beni, pria asal Tanah Merah Bangkalan, Madura, mendengarkan amar putusan Majelis Pengadilan Negeri Sumeneb, Madura. Hakim Ketua Erlandi Triyoko yang membacakan putusan menyatakan Beni terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana sehingga menjatuhkan hukuman pidana mati. Setelah palu hakim diketukkan lewat kuasa hukumnya, Beni memintakan banding diajukan. Upaya untuk meringankan hukuman terdakwa ditempuh melalui proses panjang hingga tingkat kasasi Mahkamah Agung jalannya. Akhirnya, Majelis Hakim Agung meringankan hukuman terdakwa dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup di penjara.